Sekarang kita lanjut part kedua. Nah, part kedua ini membahas tentang ini ya, getaran pegas. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas bandul tuh, sekarang kita bahas pegas. Nah, sekarang kita lihat contohnya yang kedua, yang bagian yang B ya, bagian pegas. Nah, bagian yang pegas itu di sini kan kalau misalnya kita lihat getaran itu kan tadi gerakan bolak-balik menuju titik keseimbangan. Nah, kalau misalnya di sini ini kan posisi A itu kan pegasnya berada dalam titik seimbang. Berarti antara pegas ini ketika dia ditarik ini adalah simpangannya. Kan kita udah bahas kemarin tadi ya. Maksudnya di part pertama Y itu adalah simpangan ya, simpangan atau bisa juga dengan A ya. Atau A amplitudo, berarti amplitudo itu simpangan terjauh. Nah, terus nanti kapan suatu pegas itu dia melakukan satu getaran. Nah, satu getaran. Nah, kalau misalnya satu getaran itu kan berarti dia titik seimbangnya di A nih. Berarti dia kembali ke titik ini lagi, berarti dari A ke B ya, B ke C ya. Berarti getarannya A, B, C, A, B, C, atau kalau misalnya jadi A, B, A, B, A, C, A. Nah, gitu. Jadi dia ke sini, muter ke sini, balik ke sini. Nah, itu dia namanya satu getaran ya. Nah, kalau misalnya namanya setengah getaran, nah getaran itu kan tadi kita lah tahu ya lambangnya N kan. Kalau dia setengah getaran, itu berarti hanya dari A, B, kalau dari titik keseimbangan ya, A, B, A, B, AC ya, A, B, AC itu setengah getaran namanya itu, A, B, AC. Nah, kalau misalnya dia seperempat getaran, nah seperempat getaran itu berarti dari CA atau AB, CA, AB, dan seterusnya. Oke? Nah, jadi nanti sama ya, kalau kita mau cari periode, rumusnya itu adalah 1/F, frekuensi juga 1/T. Sedangkan periode T per N. Jadi tadi kalau di part selanjutnya, part sebelumnya itu kan, untuk cara mengingat periode itu kan titin ya, rumusnya T per N. Waktu dibagi dengan banyak getaran. Sedangkan frekuensi itu cara mengingatnya adalah fanta. N per T, banyak getaran dibagi dengan waktu. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya di sini. Gambar di bawah ini memperlihatkan gambar pegas yang sedang bergetar. Definisi satu getaran untuk pegas adalah, nah, satu getaran itu kan dia awal kembali ke awal ya. Nah, berarti kalau misalnya dia A, balik lagi ke A, atau B, balik lagi ke B. Nah, kalau di sini kita lihat, yang A ini kan dari A, C, nggak mungkin ya, nggak mungkin langsung loncat ke C. Kak, berarti ini yang paling cocok itu jawabannya D ya. Kalau yang D itu kita lihat di sini ya pergerakannya. Kan kalau misalnya mulai dia dari C, terus jalan dia ke B, terus B ke A, terus dari A balik lagi ke B, balik lagi ke C. Nah, jadi ini namanya satu getaran ya. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang D. Oke, adik-adik, kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar ya. Kita lanjut membahas tentang gaya pemulih pada bandul. Nah, gaya pemulih pada bandul itu kan ketika bandul itu ditarik, simpangan itu sama dengan X ya, atau bisa juga delta X. Delta X itu adalah pertambahan panjang. Pertambahan panjang ya, satuannya adalah meter. Nah, kalau di sini kan rumusnya ya awalnya apa? Tandanya minus ya, berarti ini arahnya berlawanan. Jadi ketika pegas itu ditarik, kita tarik, ada gaya perlawanan yang seolah-olah ya berlawanan arah. Kalau kita tarik F ke bawah, itu kan seolah-olah pegasnya mau narik lagi ke atas gitu ya. Nah, atau bisa juga kita tulis rumusnya itu adalah min K kali delta X.
Nah, jadi min itu arah, K itu adalah tetapan pegas atau bisa juga disebut dengan konstanta pegas ya. Konstanta pegas itu satuannya adalah Newton per meter. Sedangkan delta X itu adalah pertambahan panjang ya. Nah, kalau misalnya kita mau cari rumus konstanta pegas itu bisa kita balikin rumusnya ya. Karena ini hanya arah, berarti kita buat aja K sama dengan F per delta X. Nah, itu boleh juga ya. K sama dengan F per delta X. Nah, silakan adik dicatat ya di buku catatannya agar lebih paham. Kita lihat contoh soal. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya di sini. Ini satuannya adalah meter ini ya. Nah, grafik hubungan antara gaya F terhadap pertaman panjang X suatu pegas ditunjukkan pada gambar di bawah. Menurut grafik tersebut, konstanta pegasnya adalah, nah, berarti kan yang ditanya konstanta pegas ya. Konstanta pegas itu kita ambil aja salah satu ya, misalnya ini sama ini. Nah, jadi di situ diketahui F-nya adalah 20 Newton, dan delta X-nya adalah 0,02 meter. Kita jadikan ke senti, 2 kali 10 min 2, maksudnya dijadikan pangkat ya, 2 kali 10 min 2 meter. Nah, berarti untuk mencari K itu rumusnya adalah F per delta X. Nah, di mana F itu rumusnya adalah 20 per 2 kali 10 min 2. Berarti ini bagi 21 bagi 2, 10. Berarti 10 per 10 min 2. Berarti K sama dengan 10 kali 10, ini naik ke atas jadi positif ya. Nah, artinya ini adalah 1000 Newton per meter. Oke, sehingga jawabannya adalah yang E. Nah, dari apa? Dari gaya pegas tadi, gaya pemulih pegas tadi, kita bisa menurunkannya menjadi periode pegas dan frekuensi pegas ya. Nah, sedangkan periode itu adalah TM. Jadi, kalau misalnya periodenya besar, berarti masanya juga besar. Kalau periodenya kecil, berarti masanya juga kecil. Sedangkan dengan frekuensi, ini berbanding terbalik ya. Kalau misalnya F-nya dengan M kan berbanding terbalik tuh. Jika F-nya besar, M-nya kecil. Jika F-nya kecil, M-nya besar. Jadi, ini kalau cara ingatnya TM. TM FK, Fakultas Kedokteran FK ya. Jadi biar nggak kebalik-balik gitu. Nah, untuk lebih paham kita lihat contoh soal. Kalau misalnya adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar ya. Nah, kita lihat contoh soalnya di sini. Suatu pegas mempunyai konstanta, berarti yang diketahui di sini apa? K ya. K sama dengan 100 Newton per meter. Ujung atas pegas dikaitkan pada penyangga dan ujung bawah pegas digantungi beban, berarti ada M-nya sama dengan 4 kilo. Jika pegas digetarkan harmonik sederhana, maka ditentukanlah, ya berarti yang ditanya itu adalah periode, yang kedua frekuensi. Nah, tadi untuk mencari periode kan rumusnya apa? 2V ya. 2V akar M ya, M per K. Berarti 2V, M-nya adalah 4 per 100. Berarti 2V, ini bagi 41, bagi 4, 25. Berarti 1 per 25. Nah, jadinya di sini adalah T sama dengan 2V, akar 25 itu kan, 1/25 itu kan 1/5 ya. Berarti jadinya 2V per 5 sekon ya. Satuannya kan sekon. Nah, sedangkan untuk mencari frekuensi itu adalah 1 per 2V akar K per M. Berarti 1 per 2V, K itu adalah 100 per 4. Bagi 4, 1, bagi 4, 25. Berarti 1 per 2V kali 5. Ya. Berarti F sama dengan 5 per 2V has. Nah, kalau adik-adik mau nyari lagi, nanti bisa ya. V itu diganti jadi 3,14. Nah, kalau sampai sini juga boleh ya. V diganti jadi 3,14. Nah, oke, paham ya adik-adik? Nah, untuk latihan soalnya, di sini kita lihat ya, kita buat aja dikatnya sama-sama. Suatu pegas bergetar harmonik dengan frekuensi, berarti diketahui
F1-nya sama dengan 10 Hz kan? Nah, digantungi beban, berarti M1 sama dengan 100 gram. Jika massa beban diganti, berarti M2-nya jadi 400 gram, maka frekuensi osilasinya adalah, berarti yang ditanya itu adalah F2 ya. Nah, ini kan pakai perbandingan ini. Nah, kalau perbandingan ini kalau dia udah sama satuannya nggak usah kita ganti ya. Berarti jadinya adalah F1 per F2 sama dengan 1/2 pi akar, apa jadinya? Kalau F kan FK ya, K1 per M, M1 per 1/2 pi, K2 per M2. Nah, jadi di sini ini boleh dicoret. Kan K nggak ada ya. Kalau K nggak ada boleh kita coret. Jadi tinggal di sini F1 per F2 sama dengan akar 1 per M1 per akar 1 per M2. Nah, ini dibalik ya. F1 per F2 sama dengan akar. Nah, ini kan jadinya 1 per M1 dikali M2 per 1 kan. Nah, begitu. Jadi F1 per F2 sama dengan akar M2 per M1. Nah, sekarang silakan adik-adik lanjutin ya, tinggal masukin apa yang diketahui. Nah, kalau udah dapat nanti silakan komen di kolom komentar ya. Biar kita koreksi ya. Di kolom komentar biar kita koreksi sama-sama apakah yang adik-adik cari itu benar.